Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Prokom T1 akan menjelaskan mengenai tugas yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Hanum Tunisa dengan NIM 185231001. Untuk soal yang pertama yaitu for, buatlah program untuk menampilkan sebuah tabel yang menunjukkan luas dan keliling lingkaran yang mempunyai jari-jari mulai dari 1 hingga N. Jika misalnya nilai N adalah 5, maka tabel Anda akan berbentuk kira-kira sebagai berikut. Untuk menjawabnya, yang pertama kita akan membuat algoritma pseudocode. Untuk pertama kali yaitu kita akan memulai atau main, terus kita akan declare integer N sama R, di mana N merupakan batas atas jari-jari, dan R merupakan nilai jari-jari yang akan dihitung. Setelah itu, kita akan declare float, P, luas, sama keliling. Kenapa kita pakai float? Karena nilai dari P sendiri merupakan pecahan desimal. Untuk selanjutnya, kita assign nilai N, yaitu sama dengan 5, sesuai dengan soal. Terus assign P-nya sama dengan 3,14. Setelah itu, kita akan menampilkan judul dan juga header tabel. Untuk yang pertama, yaitu kita akan mencetak output berupa tabel, luas, dan keliling lingkaran. Selanjutnya, kita akan mencetak format tabel dengan kolom jari-jari, luas, dan juga keliling. Setelah itu kita masuk ke for-nya sendiri, yaitu for R sama dengan 1 to N, di mana N-nya sama dengan 5. Terus kita assign luas dengan rumus Pi kali R kali R. Kita assign juga keliling dengan rumus 2 kali Pi kali R. Selanjutnya kita akan mencetak keliling. Setelah semua perhitungan dihitung dan diselesaikan dan juga ditampilkan ke tabel, maka program akan selesai atau end. Saya Zakaria Masya Untoro dengan NIM akhir 004 akan menjelaskan flowchart. Dari pseudocode tersebut, kita bisa membuat flowchart yang akan menggambarkan sebuah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran berdasarkan jari-jari atau R dari 1 hingga N, di mana pada contoh soal N-nya ditetapkan dengan angka 5. Program akan dimulai dengan mendeklarasikan variabel N dan P, di mana nilai P sama dengan 3,14. Selanjutnya, program akan mencetak judul tabel, tabel luas dan keliling lingkaran, serta header tabel, jari-jari, luas, serta keliling. Setelah diinisialisasi, program memasuki sebuah perulangan atau loop for, di mana nilai R akan berubah dari 1 hingga N. Dalam loop, program akan menghitung luas lingkaran dengan menggunakan rumus Pi kali R kali R dan keliling lingkaran dengan rumus 2 kali PR. Hasil perhitungan untuk setiap nilai R, yaitu R itu sendiri, luas, dan keliling. Kemudian dicetak sebagai output. Setelah loop selesai, program akan berakhir. Baik, selanjutnya untuk kode C. Oke. Jadi di sini untuk kode C itu kita menggunakan import stdio.h. Lalu untuk library-nya sendiri itu menggunakan mat.h. Jadi mat.h ini untuk operasi matematikanya nanti karena dibutuhkan untuk menghitung luas lingkaran dan juga keliling lingkarannya. Nah, pertama di main programnya itu seperti biasa ada integer N sama R, lalu float P, luas dan juga keliling, pakai float karena ada nilai P di sini yang dimana nanti kan dia ada komanya, jadi agar programnya itu bisa membaca koma. Lalu di sini ada inisialisasi untuk nilai P dan juga N. Ini ya printf biasa agar ini tuh bisa keluar di layar outputnya nanti. Lanjut ke perulangan menggunakan for. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa R-nya itu 1. Jadi nanti R-nya, jari-jarinya itu akan dimulai dari 1 sampai 5. Masuk ke dalam perulangannya itu ada cara untuk menghitung luas lingkaran dan juga keliling lingkaran menggunakan rumus Pi kali R kuadrat dan juga untuk kelilingnya itu 2 kali Pi kali R. Nah, di sini printf ada R luas dan juga keliling biar nanti itu bisa keluar di layar outputnya juga seperti yang bisa dilihat di layar di sebelah kanan itu kan ada layar outputnya nanti jadinya seperti itu gitu. Nah, untuk sistem pause-nya sendiri itu untuk menghentikan programnya. Lalu untuk return 0 itu adalah tanda bahwa program ini tuh sudah berjalan dengan baik. Oke, next.
Perkenalkan, nama saya Adela Sinta Dioramawati dengan NIM 185231005. Di sini saya akan menjelaskan kode C++-nya. Yang pertama ada include iStream, itu untuk sebagai pustaka dari kode-kode di bawahnya. Terus ada include imanip untuk formatting. Kemudian ada using namespace std itu sebagai library-nya juga. Terus kemudian mendeklarasikan n, r dengan tipe data integer, kemudian pi luas keliling dengan float, karena pi itu bilangan desimal, kemudian me-assign pi sama dengan 3,14 dan n sama dengan 5. Kemudian mengoutputkan bentuk tabel luas dan keliling lingkaran. Kemudian menggunakan looping for untuk nilai R dari 1 hingga N, kemudian diassign sehingga luas sama dengan Pi dikali R kali R, dan keliling 2 kali Pi kali R, kemudian dioutputkan seteu itu untuk membuatkan spasi dan separation di situ untuk membuatkan koma. Nah, di dalam for juga di-outputkan nilai R luas dan keliling. Kemudian ada sistem pause dan return 0. Oke, mohon maaf tadi saya lupa perkenalan. Jadi saya Aisyah Putriwantasen dengan 3 NIM terakhir 003. Di sini saya akan menjelaskan terkait untuk bahasa pemrograman Java-nya. Nah, di sini di Java itu berbeda dengan bahasa C tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk impornya itu menggunakan decimal format. Nah, di sini di Java itu menggunakan decimal format agar programnya itu bisa membaca nilai koma begitu. Nah, di sini ada lagi nih decimal format df sama dengan new decimal format 0,00. Nah, di sini kenapa kok 0,00 yang dipakai? Karena agar nanti hasil dari outputnya sendiri itu akan menghasilkan dua angka di belakang koma begitu. Nah, untuk sistem outprint in-nya ini ya sama seperti printf tadi, agar bagian ini keluar di layar output. Lanjut ke perulangan menggunakan fungsi for, in r sama dengan 1, jadi nanti dimulai dari 1 hingga 5. Nah, di sini ada kode double. Nah, double ini buat apa sih? Jadi double itu untuk menyimpan hasil dari luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Jadi nanti setelah dihitung oleh programnya, nanti akan otomatis tersimpan gitu dan akan keluar di layar output. Selanjutnya untuk yang terakhir itu sistem out printf. Nah, di sini sama ya seperti bahasa C tadi, cuman bedanya itu di sini menggunakan df.format. Nah, ini itu ada kaitannya dengan yang decimal format ini agar nanti di layar outputnya keluarnya itu ya adanya 2 angka di belakang koma begitu. Nah, di sini bisa dilihat layar outputnya kan dia ada 2 angka di belakang koma semua ya. Karena ya ini tadi dari programnya sendiri sudah diprogram seperti ini oleh programmernya begitu. Next. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Python-nya. Pertama, Python tidak dideklarasi seperti bahasa-bahasa sebelumnya. Kemudian langsung diassign Pi sama dengan 3,14 dan N sama dengan 5. Kemudian ngeprint tulisan tabel luas dan keliling lingkaran serta jari-jari luas keliling. Kemudian menggunakan looping for untuk R seperti program-program sebelumnya juga. Dan kemudian diassign luas sama dengan Pi kali R, kemudian keliling 2Pi kali R. Kemudian di output dengan formatting luas, keliling, dan jari-jari. Oke, perkenalkan nama saya Asia Haula Kolbi dengan NIM 185231013. Sini akan menjelaskan
Soal nomor 2, yaitu for, buatlah program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan. Nilai faktorial dari sebuah bilangan dapat dihitung dengan melakukan perkalian secara terus-menerus mulai dari 1 hingga bilangan tersebut. Sebagai contoh, nilai faktorial dari 5 adalah 120. Nilai ini didapat dari perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Untuk menyatakan faktorial biasanya digunakan tanda seru, jadi 5 faktorial biasanya ditulis 5. Oke, yang pertama ada algoritma pseudocode-nya. Dimulai dengan begin, yang diikuti dengan menginputkan nilai n atau bilangan, dan diikuti dengan assign faktorial sama dengan 1. Kemudian ada seleksi if apabila nilai n kurang dari 0, maka program akan mencetak bahwa faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Dan apabila nilai n tidak kurang dari 0, maka program akan mencetak bahwa nilai n tanda seru sama dengan dan diikuti dengan loop for yang diinisialisasi dengan i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan n dengan nilai i akan bertambah 1 setiap ulangannya. Di dalam loop for sendiri akan terdapat rumus faktorial sama dengan faktorial dikali i, kemudian program akan mencetak output i, dan apabila nilai i kurang dari n, maka program akan mencetak tanda kali atau bintang, dan apabila loop for telah selesai, maka program akan mencetak sama dengan yang diikuti dengan hasil dari rumus faktorial dan diakhiri dengan n. Dari susunan algoritma pseudocode tersebut dapat disusun juga flowchart yang dimulai dengan begin yang menandakan programnya dimulai, kemudian dilanjutkan dengan inisialisasi nilai variabel faktorial yaitu sama dengan 1. Kemudian user akan menginputkan nilai n yang nanti akan dimasukkan ke selection if ketika nilai n-nya kurang dari 0, maka program akan mengoutput kalimat faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif, sedangkan jika kondisi itu salah, maka program akan dilanjutkan dengan output n diberi tanda seru dan sama dengan, misalnya nilai n-nya adalah 2, berarti nanti akan jadi 2 faktorial sama dengan, kemudian dimasukkan ke looping untuk for, dengan for, yakni i sama dengan 1 sampai n. Kemudian dilanjutkan ke bawah, selama masih memenuhi itu, ada instruksi faktorial sama dengan faktorial dikalikan i, kemudian program akan mengoutput nilai i, kemudian dilanjutkan dengan seleksi ketika nilai i kurang dari n, dan kondisinya benar, maka program akan mengoutput tanda bintang untuk menunjukkan kali, kemudian dikembalikan ke counter i lagi, kemudian dari i akan dikembalikan untuk pengecekan kondisi di for. Ketika sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka program akan dilanjutkan ke output sama dengan dan nilai faktorialnya. Kemudian program akan berakhir. Baik, perkenalkan nama saya Agnelia Putri Trianta dengan NIM 185231008. Di sini saya akan menjelaskan dari algoritma yang sudah disampaikan tadi melalui codingan atau bahasa pemrograman yang pertama, yaitu bahasa C. Untuk yang pertama, di sini menggunakan hashtag includes stdio.h. Di sini ini merupakan library yang digunakan pada program C untuk fungsi input-output seperti printf dan scanf. Barulah masuk ke fungsi utama, yaitu pada inmain. Pada awal fungsi ini dideklarasikan variabel tipe data untuk variabel-variabel yang akan digunakan. Di sini variabel yang digunakan adalah n untuk menyimpan bilangan yang akan diinputkan user. Kemudian di sini ada i untuk iterasi dan faktorial sama dengan 1 sebagai inisialisasi awal faktorial yang nantinya akan berubah-ubah setiap iterasi. Berikutnya, program akan menampilkan teks program untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan melalui sintaks printf. Berikutnya juga akan muncul teks inputkan bilangan yang akan meminta user untuk memasukkan bilangan yang ingin difaktorialkan. Di sini ada sintaks scanf yang artinya bilangan yang sudah diinputkan user itu tadi disimpan dalam variabel n. Nah, selanjutnya ada
penggunaan syntax selection if else. If di sini membutuhkan kondisi n kurang dari 0. Apabila kondisi itu tersebut benar, maka program akan mencetak teks faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Sebaliknya, ketika nilainya lebih besar sama dengan 0, maka program akan mencetak nilai yang n tadi faktorial sama dengan. Nah, kemudian digunakan sintaks perulangan for, di mana for loop ini terjadi perulangan dari 1 hingga n, dan setiap iterasi mengalihkan faktorial dikali sama dengan i itu sendiri. Nah, kemudian program akan menampilkan i pada setiap iterasi. Di dalam for loop ini juga digunakan syntax selection lagi untuk if kondisi di mana i kurang dari n. Apabila kondisinya terpenuhi, maka akan tercetak tanda bintang atau tanda kali. Setelah for loop selesai, program mengeksekusi atau menampilkan sama dengan dan hasil faktorialnya. Kemudian program akan selesai. Berikut adalah contoh tampilan program untuk bahasa C. Dan berikutnya adalah listing coding untuk bahasa C++ dengan algoritma yang sama. Seperti pada C sebelumnya, di sini digunakan library khusus untuk C++, #include iostream, yang mana ini merupakan library khusus untuk cout dan cin pada C++. Kemudian digunakan using namespace std, dan barulah masuk ke fungsi utama in main. Seperti pada sebelumnya, di sini menggunakan deklarasi variabel integer untuk n, i, dan faktorial sama dengan 1. Perbedaan dengan C tadi adalah terletak pada bagaimana cara program menampilkan dan menyimpan apa yang sudah diinputkan oleh user. Pada program C++ ini, cara program untuk menampilkan teks atau sesuatu ke layar adalah menggunakan cout. Sementara tadi di bahasa C menggunakan printf. Dan untuk menyimpan variabel di program C++ ini menggunakan cin, sedangkan di C tadi menggunakan scanf. Perbedaannya tidak jauh berbeda karena hanya pada bahasa bagaimana program menjalankan eksekusi saja. Kemudian penggunaan if dan else di program C++ ini juga sama seperti di C sebelumnya, dan juga perulangan for digunakan sama seperti pada program C sebelumnya. Next. Baik, selanjutnya saya Nadia Hairani dengan NIM 185231006 akan menjelaskan tentang kode Java-nya. Pertama, digunakan import Java Util Scanner sebagai fungsi untuk scanner itu digunakan, yang dimana scanner merupakan tempat penyimpanan variabel-variabel yang nantinya akan diinput daripada user atau pengguna. Selanjutnya, dituliskan public class dan juga judul daripada codingan tersebut, yaitu soal 2, dan dituliskan juga public static void main string args. Kemudian selanjutnya digunakan scanner atau tempat penyimpanan variabel yang akan diinputkan oleh user dengan judul input, dan akan dideklarasi beberapa daripada variabelnya dengan tipe data integer, yaitu ada n, i, dan juga faktorial yang bernilai 1. Selanjutnya kode ini akan menampilkan sebuah output dengan system.out.println sebagai endline daripada si codingan tersebut dengan judul program untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan, dan ditampilkan juga menggunakan sistem outprint, yaitu inputkan bilangan sebagai header daripada input sebagai penunjuk untuk si user, yang mana nantinya variabel yang akan dimasukkan oleh user ini dimasukkan ke dalam variabel n yang dinyatakan dengan n sama dengan input.nextInt sebagai tipe data daripada variabel tersebut. Dilanjutkan juga dengan if statement pada bahasa Java, yaitu jika kondisinya adalah n kurang dari 0, maka nanti akan ditampilkan faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif dengan system.out.println juga sebagai n-line-nya, atau nantinya kodenya akan ter-enter. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi alias else, maka codingan tersebut akan menampilkan nilai daripada n tersebut atau variabel n ditambah dengan simbol eksklamasi atau tanda seru, dan juga simbol sama dengan. Kemudian nanti jika memang kondisinya masih belum memenuhi daripada if yang pertama alias masih dalam kondisi else, maka nanti akan memasuki kepada looping, yaitu looping for,
dengan inisialisasi I-nya itu dimulai dari angka 1 dan nantinya akan bertambah dengan iterasi atau increment karena I++ sampai nanti nilainya adalah sama dengan N. Jadi I kurang dari sama dengan N. Jika kondisi ini juga telah terpenuhi, akan dinyatakan rumus daripada faktorial itu adalah faktorial tanda bintang sama dengan I, yang artinya adalah faktorial dikalikan dengan nilai I, dan nanti akan ditampilkan output berupa nilai I itu sendiri. Lalu nanti akan memasuki kepada bagian if statement yang kedua, di mana jika I itu nilainya kurang dari N, maka nanti akan ditampilkan simbol bintang. Dan itu merupakan kondisi daripada if yang kedua. Jika sudah selesai, nanti akan kembali kepada looping daripada for yang sebelumnya, di mana di luar daripada looping for tersebut, nanti akan ditampilkan simbol sama dengan dan juga nilai daripada faktorial tersebut, dan nanti akan dihasilkan juga n-line dengan sistem out.println, dan nanti setelah semua daripada input atau variabel tersebut sudah selesai digunakan, perlu digunakan input.close sebagai penutup daripada sistem scanner yang telah digunakan. Kemudian di bagian bawahnya itu adalah contoh dari output program untuk bahasa Java. Oke, kemudian terdapat rumus dari Python. Nah, di Python ini tidak diperlukan deklarasi sehingga program akan diperintahkan untuk langsung mencetak program untuk menghitung nilai faktorial suatu bilangan, yang diikuti dengan user akan diminta untuk menginputkan bilangan dalam bentuk tipe data integer yang akan disimpan dalam variabel n. Kemudian terdapat rumus faktorial sama dengan 1 yang diikuti dengan selection. Apabila nilai n kurang dari 0, maka program akan mencetak faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Dan apabila nilai n tidak kurang dari 0, maka program akan mencetak n yang diikuti dengan tanda seru sama dengan. Nah, kemudian diikuti dengan perulangan for yang diinisialisasi dengan I sama dengan 1, dan I akan sama dengan 1 sampai I sama dengan N, dan I akan bertambah 1 setiap perulangannya. Di dalam for sendiri akan terdapat rumus faktorial sama dengan faktorial kali I, dan program akan mencetak I sama dengan. Dan apabila nilai I kurang dari N, maka program akan mencetak tanda bintang atau perkalian yang diikuti. Dan apabila loop for telah selesai, maka program akan mencetak sama dengan yang diikuti dengan hasil dari rumus faktorialnya. Berikut adalah contoh dari hasil Python-nya apabila nilai bilangan sama dengan 5. Saya yang Rogate Xiaoming yang dengan NIM akhir 015 akan menjelaskan soal nomor 4. Buatlah program untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan. Contoh penyelesaian secara matematika ini hanya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apa itu FPB dan cara mendapatkannya secara matematika. Untuk pseudocode dari program ini, yang pertama akan diawali dengan program akan mencetak teks program penghitung FPB untuk tampilan awalnya. Tujuannya adalah untuk memberitahu user bahwa program yang akan dijalankan adalah program penghitung FPB. Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan dua angka yang akan disimpan dalam variabel I dan J. Kedua angka ini yang akan kita cari nilai FPB-nya menggunakan program yang akan dibuat selanjutnya. Setelah mendapatkan angka dari user, program akan menentukan batas maksimum pencarian FPB. Caranya adalah dengan membandingkan kedua angka yang telah diinput. Jika I lebih besar daripada J, maka batas pencarian diambil dari J. Dan sebaliknya, jika J lebih besar atau sama dengan I, maka batas pencarian akan diambil dari I. Nilai yang lebih kecil akan disebut sebagai acuan, karena kita hanya perlu mengecek faktor persekutuan hingga maksimal dari angka terkecil tersebut. Kemudian, sebelum melakukan perhitungan, program akan menginisialisasi variabel FPB dengan nilai 0. Variabel ini nantinya akan menyimpan nilai FPB yang ditemukan selama proses looping. Kemudian, setelah menentukan batas pencarian, program akan melakukan perulangan atau looping dari angka 1 hingga angka acuan. Dalam loop, program akan mengecek apakah X bisa membagi habis
angka I dan J yang telah diinput secara bersamaan, yaitu dengan menggunakan operator modulus. Jika I mod X sama dengan 0 dan J mod X sama dengan 0, maka X adalah faktor persekutuan dari kedua angka tersebut. Setiap kondisi ini terpenuhi, nilai FPB akan diperbaharui dengan nilai X terbaru. Sehingga pada akhir looping, FPB akan menyimpan faktor persekutuan terbesar dari kedua bilangan tersebut. Kemudian, setelah proses looping selesai, program akan mencetak nilai FPB yang sudah ditemukan. Bisa di next. Saya Christopher Theodore dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart, algoritma flowchart. Di sini eksekusi program langsung dilakukan pada fungsi main. Kemudian setelah itu dilakukan terlebih dahulu pendefinisian tipe data pada variabel untuk I, J, acuan, bagi 1, bagi 2, X, dan FPB, yaitu dideklarasikan dengan tipe data integer. Karena seluruh bilangan yang akan terlibat dalam program ini merupakan bilangan bulat. Kemudian diberikan output terlebih dahulu, masukkan angka pertama agar user dapat mengetahui bahwa mereka akan masukkan angka pertama terlebih dahulu. Kemudian bilangan yang dimasukkan akan diinputkan ke dalam nilai variabel I. Begitu juga dengan angka yang kedua, yaitu langsung diinputkan ke variabel J. Selanjutnya, langsung kita masuk ke seleksi terlebih dahulu dengan kondisi apakah I itu lebih besar daripada J. Karena hal ini dilakukan untuk mencari bilangan yang terkecil terlebih dahulu agar kita bisa menentukan acuan looping itu batasannya sampai mana. Apabila kondisi I lebih besar daripada J itu benar, maka acuan yang digunakan adalah nilai pada J, karena nilai tersebut adalah yang paling kecil. Namun apabila hal tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada, I lebih besar daripada J, di mana J yang lebih besar, maka acuan yang digunakan adalah I. Selanjutnya akan dilakukan inisialisasi nilai terlebih dahulu pada variabel bagi 1, bagi 2, dan FPB, agar terdefinisi terlebih dahulu bahwa nilai ketiganya adalah sama dengan 0. Lalu masuk ke dalam looping for dengan X sama dengan 1, atau X yang pada kondisi yang pertama adalah 1, sampai dengan nilai acuan yang telah ditetapkan pada seleksi ini. Kemudian apabila X masih ada di dalam batasan 1 sampai acuan, maka akan langsung masuk ke operasi, di mana bagi 1 itu akan dilakukan operasi 1 modulus X, di mana akan dicari sisa pembagian dari I terhadap X. Dicari juga untuk hasil pembagian bagi 2 pada J mod X. Kemudian kedua nilai yang telah didapatkan ini akan masuk ke dalam seleksi kembali, di mana nilai bagi 1, apabila nilai bagi 1 sama dengan 0 dan bagi 2 sama dengan 0, dan apabila itu benar, maka FPB-nya adalah nilai X itu sendiri. Namun apabila tidak, maka program akan langsung berlanjut kepada counter untuk X berikutnya dengan penambahan atau increment sebanyak 1. Program akan terus berjalan sampai dengan nilai acuan yang telah ditetapkan di awal. Apabila sudah ditemukan nilai FPB terakhir yaitu X, maka program akan mencetak nilai FPB tersebut dan program berakhir. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman C, di awal program kita akan mengimpor library stdio.h yang akan berfungsi untuk operasi input dan output seperti printf dan scanf. Kemudian program utama akan dimulai dengan fungsi main yang mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu variabel I dan J untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh user, variabel acuan untuk menentukan batas maksimal dari pencarian FPB, variabel bagi 1 dan bagi 2 untuk menyimpan hasil operasi modulus, variabel X untuk variabel iterasi dalam loop, dan FPB untuk menyimpan nilai FPB yang ditemukan. Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka melalui scanf dan akan disimpan menjadi variabel I dan J. Kemudian,
program akan menentukan angka terkecil dari I dan J untuk digunakan sebagai batas loop dalam pencarian FBB. Sebelum masuk ke dalam loopnya, terdapat inisialisasi beberapa variabel, yaitu bagi 1 sama dengan 0, bagi 2 sama dengan 0, dan FBB sama dengan 0. Kemudian akan dimulai perulangan for dari 1 hingga acuan untuk mencari faktor yang dapat membagi habis kedua angka yang telah diinputkan oleh user. Untuk I mod X akan menghasilkan sisa pembagian antara I dan X, J mod X akan menghasilkan sisa pembagian antara J dan X. Jika keduanya memiliki sisa 0, berarti X adalah faktor persekutuan dari I dan J. Setiap kali kondisi ini terpenuhi, nilai FBB akan diperbaharui. Dan pada akhir loop, FBB akan menyimpan faktor persekutuan terbesar. Setelah proses looping selesai, program akan mencetak hasil perhitungan FBB menggunakan printf. Untuk terakhir, program akan mengembalikan atau return 0 untuk menunjukkan bahwa eksekusi telah berhasil. Baik, berikutnya untuk bahasa pemrograman C++, awalnya dilakukan deklarasi terlebih dahulu terhadap library atau pusaka yang akan digunakan, yaitu include IOStream, agar membuat program ini bisa melakukan input dan output. Kemudian berlanjut pada using namespace std, agar tidak perlu disintakskan std setiap kali menuliskan cout. Kemudian langsung berlanjut ke dalam program yang akan dijalankan di dalam fungsi main, di mana awalnya akan dideklarasikan terlebih dahulu tipe data integer pada variabel I, J, acuan bagi 1, bagi 2, X, dan FBB. Kemudian sama seperti sebelumnya ditampilkan juga tampilan program penghitung FBB. Kemudian diberikan NL sebanyak 2 kali agar ada spasi sebelum program menunjukkan masukkan angka pertama kepada user. Kemudian angka yang akan dimasukkan pertama akan disimpan di dalam variabel I dengan sintaks cin. Hal yang sama juga dilakukan ke dalam angka kedua yang akan dimasukkan. Dan angka yang kedua ini akan di-store atau disimpan di dalam variabel J dengan sintaks cin juga. Selanjutnya akan ada pemasangan acuan looping untuk nilai I dan J dengan mencarian nilai yang lebih kecil di antara keduanya. Dengan kondisi if I lebih besar daripada J, maka acuan sama dengan J. Namun apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, dilanjutkan dengan sintaks else, maka acuan tersebut akan sama dengan nilai I. Selanjutnya dilakukan inisialisasi nilai untuk bagi 1, bagi 2, dan FBB yang diberikan nilai sama dengan 0 untuk mencegah adanya garbage value yang masuk apabila ketiga nilai ini tidak diinisialisasikan terlebih dahulu. Lalu berlanjut ke dalam looping untuk pencarian FBB-nya dengan sintaks for, dengan yang pertama ini adalah X sama dengan 1 yang menyatakan bahwa looping akan berjalan dari 1 dengan nilai 1 untuk awalnya. Kemudian akan berjalan terus sampai dengan X nilainya lebih kecil sama dengan acuan, dan dengan kondisi di mana increment atau penambahan nilai dari X sendiri akan bertambah 1 setiap kali iterasi atau perulangan. Kemudian dilakukan operasi untuk mencari nilai bagi 1 dengan I dimoduluskan dengan X, dan bagi 2 dengan J dimoduluskan terhadap X. Dan untuk mencari FBB-nya dilakukan seleksi lagi, di mana ketika bagi 1 sama dengan 0, diberikan sama dengan 2 kali untuk melakukan pengecekan kondisi, dan diberikan tanda dan 2 kali sebagai bentuk logika AND. Bagi 2 sama dengan 0, maka FBB tersebut adalah nilai X itu sendiri. Dan program akan terus berjalan sampai dengan nilai yang terakhir, yaitu acuan, ketika X sama dengan acuan. Setelah didapatkan FBB, maka program akan mencetak bahwa FBB untuk nilai I dan FBB untuk nilai J adalah nilai FBB yang telah didapatkan. Berikut adalah tampilan output yang telah dijalankan.
Kenalkan, saya Savana Lintang dengan NIM akhir 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 4 dengan menggunakan bahasa Java. Yang pertama dilakukan import library menggunakan import Java Util Scanner. Kemudian dilakukan dengan deklarasi kelas dan metode menggunakan nama file yaitu public class tugas 4 dan public static void main string dan args. Kemudian dilakukan deklarasi scanner dan variabel. Di sini menggunakan scanner input sama dengan new scanner system in yang berarti nanti akan memasukkan apa yang di-input oleh user. Kemudian mendeklarasikan variabel ada menggunakan data integrar yaitu ada i, j, acuan, bagi 1, bagi 2, x, dan fvb. Kemudian menggunakan sistem out print in yang akan menampilkan program perhitung fvb pada tampilan ketika dijalankan. Kemudian menggunakan sistem rprint masukkan angka pertama yang akan menampilkan output berupa arahan kepada user untuk menginputkan angka. Angka ini akan dapat diinputkan dengan menggunakan sintak i sama dengan input next in. Kemudian menggunakan sistem rprint kembali dengan tampilan masukkan angka kedua dan j sama dengan input next in untuk memasukkan angka kedua. Kemudian lanjut dengan pemasangan acuan looping pada i atau j yang lebih kecil. Di sini menggunakan looping dengan acuan i lebih besar daripada j sama dengan i, yang berarti bagi 1 sama dengan 0, bagi 2 sama dengan 0, dan fvb sama dengan 0. Kemudian looping mencari nilai terbesar yang habis membagi kedua angka. Di sini dilakukan looping kembali dengan x sama dengan 1, x lebih kecil sama dengan acuan, dan x plus plus. X sama dengan 1 yang berarti x akan dimulai dari angka 1, x lebih kecil dari acuan yang berarti hasil FVB itu tidak mungkin lebih besar daripada angka pertama, dan x plus plus yang berarti akan terjadinya perulangan. Bagi 1 sama dengan i x yang berarti menghitung sisa pembagian i oleh x, dan bagi 2 j x yang berarti menghitung sisa pembagian j oleh x. Menggunakan sintak if bagi 1 sama dengan 0 dan bagi 2 sama dengan 0. Jika pembagian itu menghasilkan ada sisanya, maka FVB-nya adalah X. Kemudian yang terakhir adalah sistem rprint. FVB untuk plus I dan plus J sama dengan FVB, yang berarti di sini akan menampilkan output berupa hasil dari pencarian FVB dari angka 1 dan angka 2. Kemudian input close sebagai akhir dari pemrograman. Di sini adalah contoh dari ketika program dijalankan. Kemudian lanjut ke bahasa Python dengan import SAY sebagai import library. Di Python ini tidak menggunakan deklarasi variabel. Langsung dimasukkan yaitu def hitung underscore fpb i sama dengan j. Kemudian acuan sama dengan min i, j, dan fpb sama dengan 0. Kemudian dilakukan looping for x in range 1 acuan plus 1. Ini sama dengan seperti di Java tadi sebagai bentuk looping. Untuk if i mul x sama dengan 0 dan j mul x sama dengan 0, berarti jika jika i dan j atau angka 1 dan angka 2 menghasilkan sisa, maka FVB-nya adalah x. Kemudian return FVB. Kemudian dilakukan lagi looping sebagai output f underscore name underscore sama dengan main di sini sebagai bentuk output yang akan dikeluarkan dari hasil perhitungan sintaks di atas. Print program perhitungan FVB, maka hasil dari outputnya nanti berupa kata-kata program perhitungan FVB. Kemudian i sama dengan input masukkan angka pertama akan menampilkan output berupa masukkan angka pertama sama dengan yang menyuruh user untuk memasukkan angka pertama, dan j sama dengan input masukkan angka kedua berarti arahan untuk user memasukkan angka kedua. I dan j di sini adalah sebagai bentuk panggilan dari angka yang telah dimasukkan oleh user. FVB sama dengan hitung underscore FVB i sama dengan i, j, ini berarti panggilan untuk i dan j sebagai FVB, dan print FVB untuk i dan j sama dengan FVB hasil dari output
ketika FPB sudah selesai dihitung. Berikut adalah contoh dari hasil perhitungan FPB. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.